Kata Al-Quran, kamu itu belum disebut mencicipi hidangan rohani itu sebelum mentadabburi Quran. Tadabbur itu ketika ada ayat nggak boleh sekedar diterjemahkan, direnungkan. Oh, ayat ini tentang apa? Ada tadabbur Quran, makanya oh ayat ini membincangkan tentang keluarga, ayat ini membincangkan tentang ayah, ayat ini membincangkan tentang semesta. Jadi Quran itu tidak berhenti jadi hafalan, tidak berhenti jadi pemahaman, tapi seluruh dalam isi Quran yang 30 juz itu sudah jadi perilaku Nabi. Nah, kalau tahapan ini secara simultan diajarkan kepada anak-anak kita, maka kemudian rujukan hidup mereka adalah rujukan Quran. Maka kembali kepada Quran dan Sunnah itu sebenarnya bukan main-main itu. Pak Ustadz, curhat dong Pak. Jadi ini hanya menyampaikan keresahan seorang ibu nih atas pendidikan Al-Quran dari anak-anak. Sebenarnya kalau menurut Pak Ustadz tuh gimana sih Pak? Soalnya ini saya baru dari pantauan mata aja, dan ini pribadi saya, murni saya pribadi yang punya kekhawatiran. Mungkin orang lain tidak punya kekhawatiran seperti saya, tapi ini nyampe di saya adalah saat ini pendidikan agama anak-anak atau bahkan pendidikan Al-Quran itu hanya sebatas hafalan. Intinya yang penting hafal 30 juz 30 misalnya, atau hafiz Quran gitu. Tetapi akhirnya loh kok hanya sampai di hafalan, lalu bahkan jadinya tartilnya, pembacaannya jadinya kurang karena semuanya ngafalin, jadinya kan seperti beo ya Pak Ustadz. Padahal menghafalkan itu kan misalnya melafazkan harus tahu itu asal katanya dari apa, memahaminya bagaimana supaya akhirnya menyeluruh gitu pemahamannya. Bagaimanapun ketika dulu saya sekolah memang ada kurikulum bahasa Arab. Menurut saya kurikulum bahasa Arab itu jadi membuat kita bisa memahami bahasa Arab yang sebenarnya, sehingga kenapa suatu kata terbentuk artinya seperti ini gitu. Ujung-ujungnya untuk kita paham maksudnya apa di balik surat tersebut gitu. Soalnya hanya sekedar hafalan aja kan jadinya yaitu Pak Ustadz burung beo sekali gitu. Dan ini banyak banget orang tuh ayo jadi penghafal Al-Quran, padahal kalau untuk dilakukan, menghafalkan susah sekali ya Pak Ustadz ya, apalagi untuk menghafal juz 30 gitu. Jadi bukan juz 30 juz gitu. Tapi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya step by step ideal menurut Ustadz sendiri dalam kita mengajarkan Al-Quran untuk anak gitu, supaya akhirnya bisa benar-benar paham dan benar-benar bisa jadi Al-Quran sebagai obat gitu Pak Ustadz. Ya. Itu saya kira ini mewakili ya. Mewakili banyak orang tua yang mungkin beberapa tahun terakhir ada pergeseran gitu ya, dalam pendidikan agama mereka, terutama pelajaran Al-Quran gitu ya. Memang Quran ini fungsinya banyak gitu. Jadi Al-Quran itu sebutannya banyak. Dia sebutannya fungsinya bisa hudan, bisa buku petunjuk. Quran juga fungsinya syifa, sebagai penyembuh, obat rohani, bahkan obat fisik. Ada banyak ayat-ayat suci kalau dibacakan, ruqyah itu bagian dari pengobatan. Tetapi Quran juga fungsinya rahmat, sebagai bentuk wujud cinta kasih Allah. Tetapi Quran itu juga berasal dari kata qara'a, Quran itu bacaan. Sehingga Quran itu ya memang bacaan, memang fungsinya buku petunjuk, memang fungsinya kadang sebagai keberkahan dari Tuhan, wujud cinta kasih Tuhan dan sebagainya. Oleh karenanya yang paling penting kita dudukkan sebenarnya sebelum membicarakan tentang pendidikan Quran buat anak-anak kita, Allah itu lewat hadis Nabi mengatakan begini, Al-Quran itu maktubatullah, Quran itu hidangan rohani dari Allah. Orang menyebutnya surat cinta dari Allah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan faktu makdubatakum mastata'tum. Oleh karena ini, karena hidangan rohani dari Allah, cicipi hidangan rohani itu sesuai dengan kemampuan kita gitu.
Lah, sesuai dengan kemampuan itu mencicipi Quran itu ada level-level tadi, tahapan-tahapan apa yang mesti kita lakukan. Paling tidak ada 4 level, yang 4 level ini jangan dipahami sebagai sebuah kelas. Kalau level 1, kelas 1 nanti nggak boleh level 2 itu diawali. Paling tidak gini, karena Quran ini hidangan Allah yang mesti kita lakukan paling awal ini apa? Mencicipinya dengan tilawah namanya. Tilawah itu mencoba membaca. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Oh iya, iya. Perlombaan membaca Al-Quran. Sekarang ada musabaqah tafsirul Quran, memahami isi Al-Quran. Jadi tahapan tilawah ini tahapan paling awal. Jadi jangan sampai kemudian mohon maaf gitu anak-anak kita diajarin hafal Quran tapi nggak ngerti baca Quran. Sehingga kemudian disuruh ngulang. Mbak Tiwi tadi menyebutkan kayak beo aja. Kemudian ngulang dan mukjizat Quran itu yang luar biasa, gitu aja orang bisa ngafal. Mbak Tiwi tahu satu-satunya kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada para nabi yang bisa dihafal itu cuma Al-Quran. Tokoh-tokoh mohon maaf ya, kitab suci yang lain itu kalau mendakwahkan kitab suci masih baca. Tapi Allah janji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya ini menurunkan Al-Quran dan saya sendiri tentunya dengan kuasa Allah saya akan menjaga. Karena Allah komitmen untuk menjaga Quran, maka dimudahkan begitu banyak hambanya untuk menghafalkan 30 juz 114 surat itu. Itu tidak mudah, tetapi Allah gerakkan anak-anak SD banyak sekarang hafal Quran gitu. Betul sekali. Tetapi tujuannya bukan untuk dihafal. Kata-kata menjaga itu bukan menjaga dalam konteks hafalan saja, nanti kita lihat tahapannya. Nah, bagian dari menjaga Quran itu pertama harus tilawah. Bagaimana anak-anak kita didik untuk mengenal huruf-huruf Al-Quran yang kebetulan bahasa Arab, gitu ya. Sehingga mulai banyak metode-metode yang Allah ilhamkan kepada banyak tokoh untuk menemukan cara mudah membaca Quran. Kita disuruh baca Quran, pasti Allah kasih kemudahan untuk bisa membacanya. Dulu kita kenal Iqra, jilid 1 sampai jilid 6. Sekarang ada Al-Barqi. Berarti itu Al-Barqi itu judulnya maknanya kilat. 8 jam bisa baca Al-Quran. Itu betul-betul saya pernah mempraktekkan. Sekarang ada Qiraati. Ada banyak sekali metode-metode yang kira-kira kita tidak berani lagi excuse bahwa nggak bisa baca Quran gitu. Karena apa? Begitu banyak metode untuk itu. Tetapi apakah cukup mencicipi hidangan rohani Allah, surat cinta dari Allah sekedar membaca? Kebetulan bahasa Arab kita orang ajam itu orang non Arab. Betul. Apakah ngerti ini surat cintanya apa isinya nih gitu. Oleh karenanya kita lanjutkan tahapannya, anak-anak kita mestinya dididik untuk tidak sekedar tilawah tetapi mulai tarjamatul Quran. Bagaimana Al-Quran kita terjemahkan dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa di masing-masing daerah. Saya kebetulan ngobrol kemarin hari Minggu, ngobrol dengan salah satu tetangga saya yang dipindahkan sekarang ngurusin di Litbang Kementerian Agama, tugasnya menerjemahkan Al-Quran. Sudah ada 28 Al-Quran diterjemahkan bahasa daerah seluruh Indonesia. Targetnya nanti seluruh bahasa daerah itu nanti Quran diterjemahkan. Sudah ada bahasa Sunda, bahasa Osing, Banyuwangi, ada bahasa Jawa, macam-macam bahasa, segala macam itu amal jariah banget ya Pak Ustadz. Itu luar biasa. Sehingga itu life purpose-nya kemudian orang tidak akan pernah kemudian mengatakan nggak ngerti karena ada terjemahannya. Apakah terjemahan cukup? Karena terjemahan kan cuman menyalin dari Arab ke Indonesia, dari Arab ke Inggris, dari Arab ke bahasa Jawa, ke Sunda. Tidak cukup. Levelnya harus dilanjutkan, mencicipi hidangan rohani tadi dengan namanya tafsirul Quran. Kalau tafsir itu bukan sekedar menerjemahkan, tapi mencoba fassara yufassiru, memahami Al-Quran. Dan biasanya tafsirul Quran itu level paling tinggi, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Sudah mulai ayat tentang perempuan di sini, kemudian ditafsirkan di sini. Ihdinas siratal mustaqim itu siapa sih orang-orang yang diberikan
hidayah oleh Allah ditafsirkan surat An-Nisa 169. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Nanti cerita tentang kepemimpinan, dikumpulin ayat-ayat yang berbicara tentang kepemimpinan, namanya munasabatul ayat. Ada hubungan ayat satu dengan ayat yang lain. Paling tinggi itu kalau tafsir Quran bil Quran. Tafsir satu ayat ditafsirkan, difahami, dijabarkan dengan ayat Quran yang lain. Nanti lebih rendah lagi tafsir Quran bis sunnah dengan hadis. Quran tentang sholat nggak ada, tata cara sholat, gitu. Ya, tetapi dirincikan lewat hadis. Gitu. Wudhu malah ada dalam Quran. Iya ya. Tetapi sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kamu sholat, rinciannya kamu nggak akan ketemu di dalam Quran. Tapi kata Nabi, kalau kamu sholat, lihatlah, contohlah aku sholat. Tilawah, baca, diterjemahkan, ditafsirkan, apakah cukup? Afalam tadabbarun Al-Quran, kata Al-Quran, kamu itu belum disebut mencicipi hidangan rohani itu sebelum mentadabburi Quran. Tadabbur itu mendialogkan satu ayat itu dengan diri kita, dengan jiwa kita, dengan kolbu kita. Karena Rasulullah mengatakan, man ahabba yuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Barang siapa ingin dialog, curhat, konsultasi, sharing sama Allah, baca Quran. Maka ketika ada ayat, nggak boleh sekedar diterjemahkan, direnungkan. Oh, ayat ini tentang apa? Ada tadabbur Quran, makanya oh ayat ini membincangkan tentang keluarga, ayat ini membincangkan tentang ayah, ayat ini membincangkan tentang semesta. Itu tidak tadabburi. Biasanya kalau orang sudah mulai level tadabbur, dia akan mendapatkan insight, dia akan mendapatkan wisdom, dia akan mendapatkan pelajaran yang berbeda-beda. Ada 10 orang diajak tadabbur itu bisa dapat mungkin 30 pelajaran. Betul, wisdomnya beda-beda ya Pak Ustaz. Wisdomnya beda-beda sesuai dengan istiqdat masing-masing. Tetapi ternyata pada diri Nabi, Quran bukan sekedar jadi tilawah, bukan sekedar jadi bacaan, bukan sekedar terjemah, bukan sekedar tafsir, bukan sekedar tadabbur, tapi sudah kana khuluquhul Quran. Ketika Bunda Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ajarkan kami akhlaknya Nabi kayak apa? Bunda Aisyah ketika ditanya malah nanya, hal qara'tumul Quran, kalian udah baca Quran belum? Ya udahlah, kita sahabat Nabi, masa nggak baca Quran? Baca Qurannya bagaimana pertanyaannya ya? Bunda Aisyah, kalau kamu sudah baca Quran, ketahuilah wahai sahabatku, pada diri Nabi Quran bukan sekedar jadi bacaan, bukan jadi renungan, bukan jadi tadabbur, tapi Quran sudah kana khuluquhul Quran. Kalau kamu pengen tahu akhlaknya Nabi itu Quran. Jadi Quran itu tidak berhenti jadi hafalan, tidak berhenti jadi pemahaman, tapi seluruh dalam isi Quran yang 30 juz itu sudah jadi perilaku Nabi. Nah, kalau tahapan ini secara simultan diajarkan kepada anak-anak kita, maka kemudian rujukan hidup mereka adalah rujukan Quran. Maka kembali kepada Quran dan Sunnah itu sebenarnya bukan main-main. Itulah yang benar rujukan kita bertutur, rujukan kita berpikir, rujukan kita bertindak. Itu kembalinya menurut Quran gimana, menurut Nabi seperti apa. Kira-kira begini, kalau kita mungkin seumur hidup memahami Quran dengan level yang 4 tadi, mungkin tidak akan pernah selesai. Maka jalan yang paling sederhana untuk mengamalkan isi Al-Quran adalah apa? Contoh Nabi. Karena Nabi itu Al-Quran berjalan. Kalau mau cerita tentang sabar di Quran, sabarnya Nabi itu standarnya Quran. Oleh karenanya, kembali lagi ke pertanyaan Mbak Dewi, apakah kemudian ada masalah ini, kok anak-anak sekarang kok fokusnya hafalan? Tidak ada yang salah dengan hafalan, tetapi kalau Quran cuma sekedar jadi hafalan, sayang sekali. Fungsi Al-Quran kita reduksi, sehingga kemudian orang fokusnya hafalan. Fungsi Quran yang sejati hudal linnas, sebagai buku petunjuk, sebagai buku pedoman, way of life-nya menjadi tidak kemudian terjadi, dan anak-anak kita nanti tidak punya bekal, tidak punya basic untuk
menjadikan mereka hidup yang sesuai dengan kemauan Allah itu kan rujukannya Quran. Itu tuh hidup kembali ke fitrah tuh sebenarnya hidup kembali ke rujukan Al-Quran dengan hadis ya, Pak Ustadz. Kayak untuk itu ya harus semua perjalanannya panjang. Ya, betul. Waduh, ini PR ya teman-teman sebagai orang tua mendidik Al-Quran sebelum kita mendidik anak ternyata orang tuanya dulu, saudara-saudara mohon maaf ini ya. Bahkan kalau pendidikan di Islam itu agak mengagetkan, Mbak Tiwi. Imam Al-Ghazali, Imam Ali mengatakan ya didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Orang tuanya dong berarti ya. Jadi waktu memilih pasangan itu akan juga menentukan lahir seorang putra atau putri yang seperti apa. Jadi 25 tahun sebelumnya. Sekarang ada PAUD, ada pendidikan usia dini. Islam enggak, bukan hanya dalam kandungan. 25 tahun sebelum lahir sudah harus kita didik dengan cara memilih pasangan yang terbaik, yang akan menjadi ibu dari anak-anak kita, yang akan menjadi bapak dan imam dari keluarga juga ya. Iya, itu sering sekali Pak Ustadz saya bilang ke teman-teman bahwa kita bisa memilih pasangan, tapi anak kita nggak bisa memilih orang tuanya. Jadi tolong kita yang harus lebih bijak bagaimana memilih pasangan, karena pasangan kita akan menjadi orang tua anak kita yang tidak bisa dipilih oleh mereka. Gitu. Jadi baik-baiknya kita bagaimana kita dalam mencari pasangan yang baik itu bukan cuma buat kita, tapi untuk masa depan anak kita nanti. Gitu. Dan ini terkait dengan ini 25 tahun sebelumnya Pak Ustadz nih intermezzo, ternyata anak kita tuh suka makan apa itu ya tergantung kualitas sperma dari bapaknya sendiri gitu. Jadi banyak ibu nih misalnya, contoh misalnya saya suka sayuran gitu, kok ini punya anak semuanya makannya nggak sehat gitu. Ternyata karena bapaknya ketika sedang pembuahan, bapaknya memakannya nggak sehat, sehingga secara DNA anaknya cravingnya makanan yang tidak sehat. Jadi itu ternyata tidak hanya soal makanan, tapi juga perilaku, semuanya itu kan sudah terekam kan di sperma dan ovumnya. Dan di dalam Islam makanan tuh kenapa kita disuruh memastikan kulu washrobu gitu, makanlah minumlah yang halalan thayyibah, itu bukan sekedar fisik. Kalau di dalam Islam setiap apa yang masuk ke dalam perutmu itu akan mempengaruhi sel-sel yang akan mempengaruhi secara spiritual. Betul sekali. Halo gorengan, mohon maaf gorengan. Kita balance ya Pak Ustadz. Balance ya. Terkadang yang kita proses dalam diri kan tidak hanya makanan ya, tapi berita juga, ilmu. Karena terkadang ada ilmu-ilmu yang sebenarnya diucapkan oleh profesional, yang diucapkan benar, tapi entah kenapa masuk ke kita kok kayaknya nggak benar gitu. Itu kan karena setiap orang tuh punya filternya masing-masing ya dengan cara mereka belajar gitu. Jadi bukan berarti kita tuh bisa dengerin orang bener-bener 100% karena omongan kita pun perlu silakan difilter dengan kebijaksanaan masing-masing, dengan wisdom masing-masing gitu. Betul. Sehingga ujung-ujungnya semua yang kita dengar, kita lihat apa sih ada berapa lubang di tubuh kita nih, kita wudukan tuh kan supaya bersih ya, supaya yang masuk bersih, supaya yang keluar juga bersih gitu kan Pak Ustadz ya. Intinya tuh sebenarnya luar biasa sekali, dan ini benar-benar membuat saya nih, ini udah disiapkan di sini ya teman-teman ya. Katanya nih di Tauhid Cinta nih ada tahsin ya, katanya ada kelasnya ya Pak Ustadz, boleh tuh dijual dulu. Ini fenomena Mbak Tiwi, kan fenomena anak-anak kita ini disuruh mencicipi Quran dengan hafalan. Sementara mungkin banyak orang yang anak-anaknya protes, ini baca Qurannya aja belum benar, tapi kon suruh menghafal karena suruh ngulang-ngulang terus gitu. Alangkah lebih baiknya biasanya proses penghafalan di tempat-tempat pondok-pondok pesantren tahfidz Quran itu tidak akan pernah boleh hafal sebelum bacaan Qurannya benar. Oh gitu? Iya, karena boleh jadi nanti keliru. Iya, karena kan penyebutan itu kan ini asal katanya apa dari mana kan? Makharijul hurufnya. Jadi tidak akan hafalan dulu sebelum tilawahnya benar, sebelum bacanya benar, dan itu talaki bahkan. Talaki itu harus dihadapan secara langsung dengan guru. Jadi nggak bisa dengerin kaset, dengerin audio. Kalau Quran itu yang benar sebenarnya talaki. Talaki itu berhadapan langsung dengan guru yang mengerti, sehingga ketika mengucapkan ha sama ha sama ha itu gurunya tahu persis kamu sudah oke. Baru tahapan itu kalau udah oke, baru kemudian tahfidz hafalan. Jangan tahfidz dulu, bacaannya belum benar,
terus kemudian cara-cara membacanya juga belum pas, tidak akan pernah dibolehkan proses tahfidz. Jadi tahapan-tahapannya mesti memang sudah disesuaikan dengan tahapannya. Dan di Tauhid Cinta ada kelas-kelas tahsin. Tahsin itu adalah setelah seseorang mengerti huruf-huruf Al-Quran, baru kemudian untuk melancarkannya ada proses tahsin. Itu kan memperbaiki yang belum beres. Nanti beda antara za sama ja, itu juga beda. Fa sama qaf, kadang-kadang nun sama ba suka kebalik-balik, ta sama ya suka kebalik. Kenapa ini kok titik 2 jadi ya di atas? Karena apa? Biasanya konsentrasinya ini belum akrab-akrab banget. Iya, kalau orang udah akrab, cium baunya aja, si fulan ini. Tapi kalau bayangin, saya setiap Jumat itu nge-zoom sama orang-orang yang sudah umur 50 tahun ke atas, ya gitu. Apa yang dirasa, Bu? Iya Pak Ustadz, hurufnya ada yang tiga yang belum akrab, jadi gara-gara mikir ini huruf apa, tanpa sadar dipanjangin bacaan. Itu biasanya begitu. Nah, tapi selalu setiap minggu, wah luar biasa Ibu ini progresnya. Saya bisa pastikan Ibu selain hari Jumat membaca terus, mengakrabkan diri, dan yang 3 huruf ini difokus. Iya Pak. Tapi kalau kenapa harus stop Bu? Kenapa? Dipanjangin, durasinya lebih banyak salahnya. Karena apa? Ada yang fokusnya sudah berkurang dan sebagainya. Oleh karenanya, bagi teman-teman yang pengen memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, di Tauhid Cinta juga kita akan sediakan kelas tahsin bagi yang berkenan, sehingga memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, sehingga nanti seluruh proses Al-Qur'an yang kemudian diturunkan Allah bukan saja untuk dibaca, dipahami, ditafsirkan, ditadaburi, dan yang paling penting jadi rujukan kita dalam bersikap, bertutur, dan kemudian berkata itu menjadi nyata, jadi maksimal lah kira-kira kita cicipi hidangan Allah. Masa cuma dicium aja? Kira-kira kalau dihafal itu cuma dicium. Tapi kalau dicicipi dengan ini mulai dibaca nih. Kalau dirasakan sudah mulai diterjemahkan ini. Kalau dikunyah, dinikmatin 33 kunyahan itu mulai ditadaburi. Tapi kalau kemudian makannya itu totalitas dengan betul-betul, bahwa itu sudah mulai diamalkan. Jadi faktu ma'dubadakum mastata'tum, Quran itu hidangan rohani dari Allah, maka cicipi hidangan rohani itu semaksimal yang kita mampu dengan tahapan-tahapan nanti tadi yang saya telah sampaikan. Sehingga yang perlu kita disclaimer adalah bukan tidak baik menghafalkan Al-Quran, tapi kalau Quran kita letakkan, kita muliakan hanya untuk kita hafalkan, sayang sekali fungsi Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar di antara 35 mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah itu, sayang sekali. Karena tujuan utama Quran itu hudal linnas, sebagai buku petunjuk untuk manusia, untuk orang-orang biar lurus ketemu Allah di dalam kehidupannya. Oke. Nah, Pak Ustadz, ini ada curhatan kedua sih Pak Ustadz nih ya. Jadi ini saya melihat teman-teman kita agama Nasrani itu kan mereka ada sekolah minggu tuh Pak Ustadz. Dan kalau saya lihat tuh itu menjadi seperti kewajiban anak-anak tuh ada ke sekolah minggu untuk mereka belajar gitu. Dan itu bukan karena ada gereja ini aja yang buat, tapi memang itu sudah rutin gitu, dan memang seperti itu. Nah, yang saya lihat di sekolah minggu ini diajarkannya itu dengan cara anak-anak juga gitu. Jadi apakah mungkin nanti ke depannya ya untuk Islam juga bisa mengajarkan ke anak-anak dengan cara yang fun seperti anak-anak gitu, kayak mewarnai atau apa, kayak aku mau baik seperti Tuhan Yesus misalnya kalau di kertasnya mereka, padahal kita juga bisa gitu. Aku mau ini seperti Nabi Muhammad misalnya. Aku adalah makhluk Allah yang baik misalnya gitu, terus itu digambar, sehingga akhirnya belajar agama tuh tidak jadi sesuatu yang seperti dogma agama gitu loh Pak Ustadz, bahwa ini mungkin nanti kedepannya ada yang bisa punya purpose soal anak-anak mempelajari seperti ini, karena ini tercipta pikiranku tuh dari waktu itu sempat lagi mau baca buku. Mau baca buku aja biasa hening dulu Pak Ustadz, kayak ya Allah baca buku apa lagi nih gitu. Itu Al-Qur'annya belum beres.
PR. Masih mau baca yang lain dulu. Al-Quran dulu aja dibaca, dikaji, dipahami. Bahwa sebenarnya dari ini tuh bahwa Al-Quran tuh bukan soal fisiknya aja gitu loh. Ya. Pak Ustadz, ini bener bagaimana caranya kita tuh bisa Al-Quran itu menjadi kayak sesuatu yang universal gitu. Ya. Kita pelajarnya bukan, karena kalau udah dibilang mengkaji Al-Quran berat banget ya Pak Ustadz ya. Tapi kan kalau kita misalnya punya ada judul apa gitu, memahami apa gitu, jadi kan sama anak-anak pun mereka nggak ngerasa lagi pelajaran kayak ini saya gitu selalu loh. pengen, ya udah ayo akrabkan diri dengan Quran. Kata keakraban itu levelnya bisa beda-beda. Gitu. Maka Rasulullah itu selalu mengingatkan kepada kita, khatibunas biqadri uqulihim. Sampaikan apapun pesan-pesan Tuhan itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Anak-anak senangnya apa sih? Cerita, dongeng, terus yang relate dengan kehidupan mereka. Dan alhamdulillah sekarang banyak buku-buku memahami Quran, cerita-cerita para nabi itu dengan gambar, dengan komik. Benar. Terus kemudian dengan sinetron-sinetron yang fragmen-fragmen yang mudah dipahami, dan itu sangat-sangat mungkin dilakukan sehingga Quran itu menjamah seluruh level kehidupan, seluruh level spiritual dan seterusnya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, setiap Quran yang kau baca seperti diamond yang memancarkan cahaya yang tidak terbatas, dan masing-masing orang akan mendapatkan cahaya itu sesuai dengan istiqdat kesiapan rohaninya. Anak-anak, maka Quran 30% itu sepertiganya isinya cerita kan? Iya, betul. Nabi Yusuf, ada surat Yusuf, ada surat Nuh, ada surat Ibrahim, bahkan ada surat 28 namanya surat Al-Qasas tentang cerita-cerita. Kalau Mbak Tiwi membaca surat Yusuf itu kayak membaca novel. Iya, kisah-kisah ya. Jangan dipotong ya. Bisa nulisin ngomong Quran novel nanti repot lagi. Itu benar-benar kisah menarik. Kisah betul, gitu. cerita kan? Cerita tentang Maryam, surat Maryam. Kisah tentang, Masya Allah itu luar biasa. Surat An-Nur juga menceritakan. Surat An-Naml cerita tentang Nabi Sulaiman berjalan-jalan dengan pasukannya, ngelihat ini semut dan sebagainya, bisa dialog dan sebagainya. Oleh karenanya pada level manapun, anak-anak, balita, Gen Z, milenial, mestinya dakwah itu disesuaikan. Bilugoti qaumihim, dengan bahasa yang mudah dipahami. Maka tadi Kementerian Agama sudah punya ikhtiar untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia itu. Karya Masya Allah luar biasa, jariah yang luar biasa. Sehingga nanti Quran itu tidak kita muliakan dengan jalan kita letakkan di tempat-tempat yang mulia, tidak kita jamah kecuali bulan Ramadan, tadarus. Tetapi tadi Mbak Tiwi pernah cerita tentang setiap hari Quran itu buku petunjuk. Pagi hari teman-teman sekalian kalau mau akrab dengan Quran, jadi gini kira-kira kita hening, kemudian ada yang mengatakan begini, kemudian dibuka aja. Ya Allah. Dibuka dan kemudian dengan jari telunjuk yang kita selalu mengucapkan asyhadu alla ilaha itu ditunjuk di situ, dibuka, kemudian ayat itu kita baca, kita terjemahkan, kita tafsirkan, kita tadabburi, dan itu adalah pelajaran dari Allah untuk hari itu. Tapi jangan kemudian kadang-kadang kita sudah siapin nih ayat tentang apa. Ya ayatnya benar-benar itu pelajaran dari Allah. Saya punya buku Al-Hikam, Mbak Tiwi. Tidak dengan maksud mensetarakan Quran, tapi Al-Hikam itu buku perjalanan rohani yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari, 264 quote dari beliau. Ini perjalanan rohani betul. Benar-benar saya setiap hari itu buka satu hikmah aja. Itu pasti buat bekal hari itu benar-benar kita udah oh ya Allah. Apalagi ini Quran, benar-benar buku petunjuk, benar-benar setiap hari. Ya kadang-kadang khatam Quran bagus nggak? Bagus. Tetapi kemudian kalau membaca Al-Quran setiap hari, tapi itu pelajaran dari Allah, dipahami. Bahkan ada sahabat-sahabat tertentu tidak akan pernah membaca ayat selanjutnya sebelum hari itu ayat itu dipahami dan diamalkan. Besok akan ulang lagi kalau belum diamalkan. Itu betul-betul cara memuliakan Al-Quran pada level-level yang tadi. Betul, ini tadi
Ustadz berkata seperti itu ya, saya langsung merem, saya buka, keluarnya at-taubah. Emang disuruh tobat sama Allah, tobat atas apapun karena ngomongin taubat aja bisa panjang kan? Betul. Karena taubat itu perjalanan yang mesti dibawa dalam setiap level perjalanan spiritual kita, karena di setiap jenjang level itu pasti ada gangguannya. Iya, Maka betul, taubat itu kan betul. artinya balik lagi ke titik awal, di perjalanan tengah-tengah di titik awal lagi. Jadi para ulama sufi mengatakan taubat itu engkau butuhkan di awal perjalananmu, di tengah perjalananmu, dan di akhir perjalanan. Sebab kalau udah di momen tinggi taubatnya enggak ini, jatuh lagi. Balik lagi dari awal. Maka ingat lagi, tarik lagi. Oh ya Allah, astagfirullah. Taubat itu narik ke garis tengah lagi, nanti miring lagi, tarik garis lagi. Ya, luar biasa ya Pak Ustadz ya, kalau orang bisa melihat, mempelajari Al-Quran itu sebagai suatu hal yang universal dan seru gitu. Dan nggak akan pernah ada selesainya juga. Benar. Karena ini firman Tuhan. Surat Kahfi misalkan ayat terakhir itu, seandainya ilmu Allah itu ditulis gambarannya seluruh lautan jadi tinta, seluruh pohon yang ada di hutan itu jadi pena, tidak akan pernah mampu menuliskan sedikit dari ilmu Allah, itu pun nggak pernah selesai. Jadi kalau orang udah beres Quranku, aku udah menemukan Tuhan, berarti dia sedang stuck dalam perjalanan spiritual. Baiklah Pak Ustadz, nanti kita ini mimpiku belum terjadi nih, kita membahas satu persatu isi Al-Quran, atau itu sebutannya apa ya, tafsir Al-Quran ya, makna mungkin kita bisa sebut makna ya, memaknai, menafsirkan sekaligus ya mengakrabkan diri dengan Quran yang lebih nggak nakutin lah kira-kira bahasanya. Betul. Siapa ya teman-teman nanti pada join ya, kalau kita bikin kelas rutin, kita coba untuk mengkaji makna dari setiap surat di Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah aja dalam ya Pak Ustadz ya. Di Tauhid Cinta itu di program live kemarin kita memahami Al-Fatihah 5 kali pertemuan. Baik. Baik, nanti kita coba, tapi kayaknya mungkin dari 30 ke 1 ya kalau kayak gitu ya. Karena kalau baru Al-Baqarah itu udah Al-Baqarah, mohon maaf beresnya berapa lama ya. Satu ayat, satu pertemuan aja menarik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Ustadz sudah menjawab kegelisahan saya. Sampai berjumpa lagi teman-teman di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.